Dahsyat pengaruh spiritual dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk kemajuan kanal kesayangan kita ini, kami berharap sobat-sobat berkenan untuk menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kanal ini. Silakan dinyalakan tanda loncengnya agar Anda dapat mengikuti konten terbaru kami. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ada pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa kepada admin Spiritual Solution. Mengapa bisnis gagal? Padahal sudah berupaya menerapkan berbagai konsep dan strategi bisnis yang dianggap mumpuni. Pertanyaan senada juga diajukan beberapa orang pengusaha yang bisnis mereka belakangan terkena dampak pandemi. Di antaranya ada seorang pengusaha pelayaran yang usahanya sedang oleng diterjang resesi ekonomi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kami mengajak para pemirsa untuk sejenak merenung. Benarkah sudah semua konsep dan strategi bisnis Anda gunakan? Pasalnya, kondisi ekonomi dalam tataran global saat ini dicengkram oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, serta didominasi oleh perbankan yang berbasis ribawi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kedua sistem ini telah sedemikian lama mengakar di dalam pikiran atau menjadi mindset hampir seluruh masyarakat internasional sampai era milenial ini. Oleh karena itu, berbagai teori ekonomi dan konsep bisnis yang berkembang pun berakar pada sistem kapitalis dan sosialis ini. Perlu kita ketahui, kedua sistem ekonomi yang sedang menggurita di dunia ini berpangkal pada satu falsafah hidup yang dinamakan materialisme atau falsafah kebendaan.
Karuan saja, para kapitalis dan sosialis itu umumnya mengabaikan etika, moral, dan spiritual dalam berbisnis. Mereka lupa bahwa di balik materi yang diperebutkannya itu masih ada kekuatan gaib yang harus diyakini Maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini kami ingin mengingatkan para pemirsa bahwa dalam kedua sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini tidak ada unsur spiritualitas. Padahal sebaik apapun sistemnya, tanpa ada spiritualitas yang mengakar di dalam diri para pelaku bisnis, maka praktek monopoli, persaingan tak sehat, dan saling memangsa pun terjadi di dunia ekonomi. Sistem kapitalis membuat sebagian orang dapat mengeruk keuntungan yang tidak sebanding dengan modal, sehingga memperkaya satu pihak dan mempermiskin pihak yang lain. Ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, penindasan buruh, kerusakan alam, dan kerakusan pun akan terus mewarnai kehidupan masyarakat. Semoga setelah menyimak uraian ini, para pemirsa dapat menyadari kekeliruannya selama ini dalam berbisnis, yakni mengabaikan faktor spiritual. Selanjutnya, marilah kita simak bagaimana dahsyatnya pengaruh spiritual dalam bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bisnis bukan masalah konsep dan strategi semata. Sukses dalam bisnis tidaklah terkait persoalan manajemen saja. Bisnis juga bukan selalu urusan marketing dan networking. Bisnis tidak semata masalah uang dan berbagai hal yang terkait dengannya. Bisnis adalah kegiatan hidup di bidang ekonomi yang melibatkan berbagai hal mendasar dalam kehidupan. Ada kemanusiaan, rezeki, kerja cerdas, ilmu, kebaikan, juga berbagai hal lain, termasuk keberkahan dalam cara dan hasil yang diperoleh ketika menjalankannya. Bisnis bukan tujuan, tetapi sebuah ekosistem hidup yang membangun kekayaan, yang dengan kekayaan itu membuat kita bisa melakukan banyak kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka sebagai Muslim, kita harus memaknai bisnis sebagai ibadah. Karena itulah, kegiatan bisnis haruslah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai spiritual Islam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Islam mewajibkan dalam urusan perniagaan harus sesuai dengan aturan syariat dan nilai-nilai spiritual
mulai dari hulu sampai hilir. Pasalnya, dalam ibadah, syariat dan spiritual memang satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Dengan demikian, bisnis sesungguhnya adalah proses spiritual. Karena itu, jika ingin sukses, kembangkanlah kecerdasan spiritual Anda. Kecerdasan spiritual mempengaruhi kehidupan manusia dan membantu menghilangkan hambatan dan hal-hal negatif dari kehidupan, serta memberi kita kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual dalam konteks ini akan mendorong setiap pebisnis untuk melakukan kebajikan sebagai bagian dari amal soleh yang menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat dan halal. Karena itulah, sukses dalam bisnis tidak terlepas dari kekuatan spiritual yang inheren melekat dalam diri setiap orang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kekuatan spiritual artinya kekuatan yang timbul dari keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa bisnis yang kita jalankan harus selaras dengan spiritualitas. Karena itu, janganlah memisahkan antara nilai-nilai spiritual dengan aktivitas bisnis. Nilai-nilai spiritual haruslah dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Karena itulah, para pelaku bisnis harus memiliki spiritual yang kuat dan membawa nilai-nilai spiritual ke dalam praktek bisnisnya. Alhamdulillah, sebagai pewaris Nusantara, kita memiliki budaya spiritual yang bernafaskan ajaran Islam. Budaya yang bernuansa Islam itu merupakan dasar penggerak segala kegiatan manusia Nusantara. Nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan budaya Nusantara ini telah menjadi modal spiritual yang mendorong motivasi masyarakatnya untuk berbuat lebih kreatif dan inovatif. Karena itulah, di bumi Nusantara, budaya sebagai modal spiritual telah berhasil mengubah manusia Nusantara untuk sukses dalam berbagai segi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Modal spiritual melampaui modal intelektual yang mendasarkan pada paradigma materialisme yang melihat kehidupan secara linier. Modal spiritual adalah kekuatan tersembunyi di balik kemampuan intelektual. Modal spiritual adalah sebuah nilai dalam budaya bisnis dari motivasi yang rendah atau negatif menuju motivasi yang tinggi atau positif, sehingga sering juga disebut sebagai positive motivation. Dengan modal ini, kehidupan dapat dikendalikan dan dikuasai serta memberi keuntungan dalam bisnis. Dengan demikian,
Modal spiritual ini melampaui modal sosial, yaitu kekayaan material dan keuntungan sosial yang didapat suatu masyarakat dengan mengandalkan sikap saling percaya. Dalam kaitan itulah pentingnya kita meningkatkan penghayatan spiritual sebagai modal spiritual yang dapat menjadikan kita sukses dalam bisnis. Semoga semakin banyak pebisnis yang menyandarkan aktivitasnya pada aspek spiritualitas. Kemudian, perusahaannya pun dikembangkan menjadi spiritual company. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritual company merupakan gabungan antara konsep manajemen modern dengan nilai-nilai spiritual. Sehingga konsep ini punya dua pilar utama, yaitu nilai spiritual dan pengetahuan bisnis. Jadi, spiritual company bukan semata menampilkan kegiatan ritual sebagai bagian dari pekerjaan, melainkan dengan mempraktikkan secara nyata setiap nilai-nilai luhur spiritualitas dalam mengelola dan menjalankan korporasi. Itulah yang lebih penting. Insya Allah, perusahaan-perusahaan yang melandaskan aktivitasnya pada nilai-nilai spiritual akan mampu bertahan dan berkembang secara baik. Marilah kita hijrah dari bisnis konvensional. Kinilah saatnya kita bersama memasuki era bisnis yang baru, yaitu era integrasi. Era integrasi adalah 100% bisnis dan 100% spiritual, di mana dalam berbisnis kita menerapkan nilai-nilai spiritual. Peran Allah diikutsertakan dalam kehidupan berbisnis. Penerapan nilai-nilai spiritual dalam bisnis merupakan diferensiasi yang sulit untuk ditiru. Disinilah letak keunggulan kita sebagai seorang pebisnis yang menyadari pentingnya unsur spiritual dalam bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika spiritualitas menjadi roh, terwujudnya kinerja luar biasa, maka setiap perusahaan haruslah membangunnya. Caranya adalah dengan membangun karakter karyawan yang berkarakter spiritual. Selanjutnya, mari kita simak cara membangun karakter karyawan berbasis spiritual. Karakter yang berbasis spiritual yaitu karakter yang mengacu dan berlandaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam dan budaya Nusantara. Nilai-nilai kebaikan yang luhur ini akan mendorong motivasi karyawannya untuk berbuat lebih produktif. Jika sebuah bisnis dikembangkan oleh karyawan-karyawan yang berkarakter mulia, maka karakter mulia itu akan bermuara pada terwujudnya kegiatan usaha yang luar biasa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut adalah sederet cara yang dapat membantu Anda dalam membangun karakter karyawan yang berbasis spiritual.
Pertama, melatih kesadaran diri. Kedua, tetapkan tujuan hidup. Ketiga, pahami nilai-nilai budaya Nusantara. Keempat, tumbuhkan kepedulian, kasih sayang, dan kedamaian. Kelima, zikir, meluangkan waktu untuk lebih tenang. Keenam, berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Ketujuh, silaturahmi dengan komunitas spiritual. Meningkatkan karakter spiritual tak hanya menambah nilai bagi pertumbuhan pribadi karyawan, pengalaman hidupnya juga bisa semakin kaya. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa dengan menumbuh suburkan karyawan-karyawan berkarakter spiritual, maka akan terwujud kinerja bisnis yang luar biasa. Maka sudah selayaknya para pebisnis, apalagi pengusaha muslim, menerapkan budaya manajemen spiritual, yakni menempatkan nilai-nilai spiritual dalam tujuan pencapaian bisnis. Spirit ibadah kepada Allah menjadi landasan bisnis yang sangat kokoh, karena setiap aktivitas mendapatkan keuntungan yang selalu berkait erat kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya tatanan kerja yang terbangun menjadi lebih sakral dibanding sekadar mendapatkan keuntungan finansial semata. Kekuatan inilah yang menjadi turbin penggerak semangat jihad para pebisnis. Karena setiap langkahnya menjadi catatan amal soleh dalam sejarah perjuangan hidupnya. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan tentang dahsyatnya pengaruh spiritual dalam bisnis. Semoga Allah memberi petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan bisnis yang berbasis nilai-nilai spiritual. Salam bahagia. Semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.